Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Subakti dengan nomor NPM 202243500431 dengan program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI tahun 2026. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil program saya dengan judul implementasi kriptografi dengan metode Bcrypt dan AES untuk sistem registrasi dan file pada Spring Boot di NTSN Negeri 22 Jakarta. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk tahapan pertama, kita daftar dulu sebagai user ya. Karena admin sudah otomatis terdaftar dalam sistem, jadi kita tidak perlu lagi mendaftarkan admin di dalam sistem ini. Kita contoh daftar dalam user. Misalkan kita kasih nama di sini Army, kemudian Firman Siwa, username yang nanti kita akan gunakan contoh Army, ya. Dan diberitahukan email di sini harus email asli ya, karena untuk verifikasi nanti kita membutuhkan token. Oke, kita masukkan saja dengan password contoh 123. Oke, lalu kita masuk ke Gmail. Oke, kita masuk ke Gmail. Kemudian kita refresh dulu. Sudah terkirim. Mohon maaf salah email ya. Kemudian email sudah terkirim, kita confirm, kemudian kita masukkan user yang tadi beserta passwordnya. Sorry, salah. Army 123 ya tadi ya. Oke, betul. Dan di sini saya akan menjelaskan metode saya tadi ya. Metode yang saya gunakan tadi ialah Bcrypt. Jadi, password yang tersimpan ke dalam database itu bukanlah password yang asli ya, melainkan password acak dan bersifat satu arah. Jadi misalkan tadi kan passwordnya itu 123. Kita enter saja di sini. Nah, maka passwordnya akan seperti ini ya, maka dia akan acak. Jadi seperti itu konsep metode Bcrypt. Kemudian kita logout, kita login sebagai admin. Di dashboard page ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di dashboard admin ini, dashboard page-nya ada 8 ya. Kita cek dulu coba data user. Nah, jadi data user ini adalah jumlah atau total user yang telah terdaftar ke dalam sistem. Jadi data user ini bisa dicetak laporannya ya. Jadi cetak laporannya di sini. Nah, di sini dia ada laporan data user. Jadi kita akan coba ya. Jadi untuk percobaannya satu-satu. Kemudian ada jadwal ulas. Sini kita coba fitur hapusnya terlebih dahulu ya. Apakah dia berfungsi atau tidak. Berfungsi. Kemudian kita coba fitur edit. Misalkan kita edit ininya saja, kelasnya saja, 7G. Kita simpan, berhasil. Kemudian kita coba fitur tambah jadwal juga. Misal di sini hari Selasa, contoh mata pelajaran bahasa
Indonesia. Untuk kelas contoh kelas 7A. Jamnya 10 sampai 12, kemudian lokasi ujiannya contoh di kelas 8G. Oke, kita simpan. Jadi jadwal UAS ini nanti otomatis dia akan terkirim ke dalam page dashboard user. Nanti kita lihat saja ya, apakah dia terkirim atau tidak. Oke, selanjutnya informasi UAS. Nah, di sini adalah tempat dokumen ya, atau soal ujian UAS di dokumen apapun bisa ditaruh di dalam sini ya. Ini kita coba dulu fitur hapusnya, apakah dia bisa. Oke, bisa ya. Coba kita upload dokumen. Misal soal matematika. Harus diakhiri dengan .pdf ya, karena kalau dia tidak menggunakan .pdf maka dia tidak terbaca sebagai PDF. Dokumen PDF kemudian tersedia. Di sini kita gunakan apapun ya, misalkan ini panduan, kita simpan. Nah, dia akan tersimpan. Dokumen ini sama seperti jadwal tadi ya, jadi dia otomatis terkirim ke dalam dashboard page user. Oke, kita coba fitur edit, tadi belum, kita coba tidak tersedia, kita simpan. Oke, ya status maka tidak tersedia, kita kembalikan kembali ya, jadi tersedia, kita simpan. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya ada enkripsi file. Untuk enkripsi file ini contoh kita gunakan yang ini ya, soal UAS, kemudian kita berikan secret key. Oh iya, jadi kita tidak boleh melupakan secret key-nya ya, karena ini sifatnya dua arah. Jadi kalau kita melupakan secret key, maka PDF yang sebelumnya kita enkripsi, maka dia tidak akan bisa didekripsi kalau kita melupakan secret key-nya ya. Jadi dihimbau untuk mencatat atau menyimpannya secara baik-baik untuk menggunakan fitur ini. Kemudian kita enkripsi. Oke, sudah berhasil. Kita coba saja, kita masuk ke dalam file, kemudian kita masuk ke sini, apakah dia bisa? Nah, maka dia otomatis akan terkunci ya. Untuk membukanya kembali, sini ada dashboard page yang bernama deskripsi file. Jadi fungsinya untuk membuka enkripsi yang tadi telah kita kunci ya, file PDF-nya. Untuk file PDF yang tadi ialah ini .is. Kemudian kita masukkan passwordnya atau secret key-nya yang tadi. Oke, kita deskripsi file, maka dia bisa. Maka otomatis file akan terbuka. Jadi konsep metode AES yang saya gunakan seperti itu. Kemudian kita kembali ke dashboard, kita masuk ke laporan lagi. Jadi untuk laporan di sini ada dua ya, laporan data user dan laporan jadwal UAS. Jadi ada dua, data user dan jadwal UAS. Jadi laporannya itu tentu sesuai dengan data user dan jadwal UAS. Ini kan contoh ada dua, maka laporan di sini juga totalnya ada dua, dan jadwal UAS ada dua, dan isinya pun pasti sesuai dengan dashboard page yang sebelumnya kita tes ya. Kita tes coba. Oke, di sini contoh ada laporan data user.
Data user. Kita cek apakah sesuai atau tidak data user. Bakti Arminasiwa. Nah, sesuai ya. Serta email dan statusnya. Oke. Kemudian kita cek laporan jadwal UAS. Matematika, Bahasa Indonesia, 7D, 7A. Oke, kita cek apakah dia sesuai. Nah, sesuai ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur pengaturan. Jadi, untuk fitur pengaturan ini fungsinya adalah untuk memaintenance sistem ya, agar nantinya dilakukan perbaikan, maka tidak perlu ribet untuk memutus hosting atau apapun itu. Jadi fungsinya seperti itu ya. Ini kita kembalikan, kita aktifkan kembali sinyal pengaturan. Kita kembali ke dashboard. Kemudian kita log out. Nah, untuk upload jadwal dan dokumen tadi, kita cek apakah dia masuk ke dalam dashboard user atau tidak. Contoh kita masuk tadi sebagai admin ya. Kita masuk, kita cek jadwal UAS. Oke, dia terkirim. Kemudian kita suka informasi UAS. Nah, dia juga terkirim. Di sini kita coba fitur downloadnya apakah bisa atau tidak. Bisa ya teman-teman. Oke, semua sudah berhasil. Kemudian kita coba fitur lupa password. Contoh, tadi kan kita menggunakan pas email kami. Mahasiswa. Kemudian kita kirim link reset passwordnya. Link reset password berhasil dikirim ke email Anda. Kemudian kita cek ya, apakah dia terkirim atau tidak. Nah, untuk link reset password terkirim. Kita aja. Jadi link password ini hanya berlaku 30 menit ya. Contoh kita buat password 1234 1234. Kita simpan password. Harus minimal 6 karakter ya. So di sini ini 1 2 3 titik. Oke. Dan juga R. Ini 1 2 3 4 1 2 3 titik. Oke, kita simpan, kita save. Nah, jadi untuk fitur lupa password sendiri itu juga terenkripsi ya. Maksud saya terhashing. Yang tadi saya jelaskan, dia akan passwordnya itu bentuknya akan acak. Jadi tidak bentuk asli. Seperti itu. Kita coba masuk lagi sebagai admin dengan password yang baru. Berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf bila adanya kekurangan dari kata-kata saya, dari program saya, maupun dari intonasi saya berbicara. Terima kasih telah menyimak presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.